kami dari Anwar Medica Student TV Channel. Pada saat ini kami sedang merayakan HUT RI yang ke-80 pada tanggal 17 Agustus di Universitas Anwar Medica. Dan pada saat ini saya Evangeline sebagai reporter yang melaporkan dari tempat ini. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, hidup! Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 di Universitas Anwar Medica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini, Minggu 17 Agustus 2025, segenap bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia
selama 80 tahun hingga hari ini. Dengan nikmat kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk membangun bangsa, berdaulat dan berdikari. Sebagai insan pendidikan, maka kita wajib mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab melalui peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang begitu berat, di antaranya perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan kemiskinan. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Di tahun 2045 nanti, di mana bangsa kita tepat berusia 100 tahun, bangsa Indonesia bercita-cita untuk bisa menjadi negara maju. Untuk bisa menjadi negara maju, setidaknya dapat diukur dari 3 hal, yaitu pendapatan per kapita, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, dan perkembangan industrialisasi yang ketiganya ditopang dari pendidikan. Pada indikator yang pertama, untuk bisa menjadi negara maju, suatu negara harus mencapai pendapatan per kapita sebesar 12.000 US dollar per tahun, atau setidaknya pendapatan per orang setara dengan 16 juta per bulan. Saat ini pendapatan per kapita bangsa Indonesia masih di angka 4.000 US dollar per tahun, atau sekitar 5 juta per bulan. Tentu angka ini masih jauh dari standar. Kita masih kalah dengan negara tetangga kita, Malaysia, yang mana pendapatan per kapitanya mencapai 11.800 US dollar per tahun, atau setara dengan 15.800 per bulan, 15.800 per bulan. Perlu 3 kali lipat upaya kita agar dapat mencapai pendapatan per kapita yang setara dengan negara-negara maju. Kita jangan hanya menjadi penonton yang dengan rendahnya pendapatan per kapita kita. Kita juga perlu menciptakan peluang-peluang yang dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada indikator angka partisipasi kasar perguruan tinggi juga demikian. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi menunjukkan persentase jumlah penduduk Indonesia usia 19 hingga 20 tahun yang dapat mengenyam pendidikan di level perguruan tinggi. Untuk bisa menjadi negara maju, setidaknya membutuhkan lebih dari 50% penduduk Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan tinggi. Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan tinggi baru sekitar 31,45%. Sementara di negara tetangga kita, Malaysia telah mencapai 41,26% dan Singapura mencapai 90%. Bagaimana mungkin angka ini akan hilang jika kemiskinan masih terus menghantui masyarakat kita? Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan membangun sekolah rakyat dan memberikan bantuan KIP kuliah. Untuk itu perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada. Bagi mahasiswa yang mendapatkan bantuan KIP maupun biaya sendiri, patutlah kiranya kalian memiliki tanggung jawab untuk bisa berprestasi, karena di pundak mula harapan bangsa ini digantungkan. Indikator negara maju yang ketiga yaitu industrialisasi. Selama 1 dekade atau 10 tahun terakhir, industri di Indonesia stuck di angka 30%, bahkan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Banyak industri-industri gulung tikar, pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga peningkatan pajak yang sangat membebani masyarakat, yang membuat masyarakat semakin sulit. Jangankan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk bertahan hidup saja begitu sulit. Menurut data salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, perputaran uang selama 1 tahun melalui nilai transaksi bruto atau gross merchandise value mencapai 1.235 triliun dengan keuntungan bersih mencapai 533 triliun. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia begitu pesatnya, namun yang menyedihkan adalah bahwa produk yang beredar sebagian besar adalah produk impor, dan kepemilikan e-commerce di Indonesia sebagian sudah dikuasai oleh asing. Kebiasaan konsumtif masyarakat kita tidak sebanding dengan perkembangan industrialisasinya. Bahkan produk kita cenderung kalah murah dan kalah kualitas dibandingkan dengan produk-produk asing. Inilah penjajahan yang real saat ini. Perjuangan merdeka secara ekonomi juga patut kita perjuangkan bersama-sama melalui pendidikan.
Pada momen kemerdekaan ini, saya mengajak Sivitas Akademika Universitas Anwar Medika melalui dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk bahu-membahu melaksanakan pendidikan yang bermutu untuk menciptakan generasi Indonesia yang mampu berdaya saing dan berdikari dengan semangat juang dan kompetensi yang dimiliki. Saya juga mengajak para dosen untuk mengembangkan riset dan inovasi yang dapat menjadi solusi permasalahan di masyarakat serta pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dengan segala keterbatasan yang ada. Sehingga Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Universitas Anwar Medika memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya juga mengajak kepada seluruh Sivitas Akademika untuk terus berkarya, memikirkan hal-hal yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara, serta mengambil peran untuk menjadi bagian dari perubahan. Kita juga perlu mengembangkan kolaborasi pentahelix dengan berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media untuk dapat menyelaraskan program pendidikan tinggi berdampak kita agar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, kita harus terus optimis bahwa kita bisa melakukan hal-hal produktif dari hal-hal kecil yang kita bisa, dari peran kita masing-masing sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Dalam bonus demografi di tahun 2030 nanti, kita jangan sampai lengah, karena pada tahapan itulah menentukan seberapa besar potensi kita untuk bisa menjadi negara maju sesuai dengan cita-cita kita bersama. 5 tahun ini adalah penentuan. Mari kita merapatkan barisan untuk bisa mewujudkan institusi pendidikan tinggi yang dapat mengantarkan lulusan kita menjadi lulusan yang bermanfaat, melakukan pengembangan riset untuk menggerakkan industrialisasi, serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak, agar kemerdekaan yang sesungguhnya dibutuhkan saat ini benar-benar kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan pertolongannya agar bangsa kita dapat keluar dari krisis global dan bisa menjadi negara maju. Semoga tema kemerdekaan kali ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi betul-betul dapat dijiwai dan dimaknai dalam bentuk perubahan dengan meningkatkan persatuan, kerja keras, dan gotong royong guna menjadi negara maju dan berdaulat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romawi Garing 2025 tentang penetapan penghargaan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa berprestasi Universitas Anwar Medika periode Maret sampai Agustus 2025. Rektor Universitas Anwar Medika menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Anwar Medika tentang penetapan penghargaan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa berprestasi Universitas Anwar Medika periode Maret sampai Agustus 2025. Kesatu, memberikan penghargaan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa berprestasi Universitas Anwar Medika periode Maret sampai Agustus 2025 sebagaimana terlampir. Kedua, keputusan rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Krian Sidoarjo pada tanggal 14 Agustus 2025, Rektor Universitas Anwar Medika Martina Kurnia Rohman. Selanjutnya saya akan membacakan lampiran keputusan Rektor Universitas Anwar Medika kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang namanya disebutkan. Disilakan untuk tampil ke depan, berdiri menghadap ke Ibu Rektor.
acara relay? HP-nya buat Punya nomorku kamu? nggak punya. Nanti ini ya, posting aja sama aku. Facebook acara ya. Kirim ke WA aku yang saya kasih. Demikianlah serangkaian acara HUT RI yang ke-80 di Universitas Anwar Medika. Sekian dari saya, Evangeline Gabriela Sati sebagai reporter. Selamat jumpa di video selanjutnya.